Salam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oke, siap. Iya, saya mau tanya. Saya kan sering ngikutin kontennya Mas Sandro. Siap. Kemarin saya udah ngumplitin semua dokumen yang buat dependent visa. Cuman yang saya pengen tahu itu nanti apa kayak approve-nya, apa kayak hasilnya, laporannya bagaimana. Apa kita kan kemarin ngumplitinnya selalu lewat email gitu, apa nanti dia kirim email, imigrasi kirim email ke suami, apa bagaimana Mas? Oke, jadi sampean submitnya semuanya by email. Pertamanya ke imigrasi. Terus mereka kan masih meminta kekurangan gitu. Ya, siap. Iya, terus kita by email. Nah, pas 2 minggu kemarin kita kirim email lagi tanya, terus mereka minta lagi coba bank statementnya kirim, itu terakhirnya katanya, permintaan terakhir. Padahal dulu udah komplit semua, tapi kok kayak seminggu 2 minggu nggak ada kabar. Terus kita kirim email, terus mereka telepon minta kirim lagi. Terakhir kata mereka juga bilang terakhir ini bank statement gitu. Terus kita udah kirim hampir seminggu. Oke, itu ya. Iya. Terus gimana menunggunya jawabannya? Kita tahu jawabannya dari mana begitu? Oke. Mohon dimaafkan ya sekali lagi karena kita harus memprediksi ya, kita bukan menebak tapi kan memprediksi dan bagaimana caranya. Mohon dimaafkan. Sampean statusnya masih ada visa atau paper atau bagaimana? Saya di majikan, masih kerja. Oh, masih di dalam. Jadi nggak perlu khawatir ya Mbak. Jadi jawaban dia itu pasti nanti. Kalau dia tidak ada jawaban dalam waktu dekat setelah sampean memberikan semuanya, ya bisa jadi nanti visa change namanya. Change visa itu bisa dikirimkan ke alamat sampean kalau mau di approve. Kalau sudah approve, artinya kan submit dokumen semuanya dilengkapi, dia nggak akan koordinasi lagi karena sudah cukup yang dia minta. Nah itu tinggal tunggu aja. Biasanya kita itu 2 bulanan 6 minggu untuk visa itu 6 minggu. Jadi sampean nggak usah bingung, nggak usah khawatir, tetap aja bekerja normally biasa karena sampean masih di dalam majikan, jadi tidak ada persoalan. Nanti begitu bisa approve, itu suratnya langsung dikirim ke tempat sampean. Jadi kalau yang buka kotak surat itu majikan nanti baca. Kalau majikan baca nanti dikasih sampean, oh berarti sampean sudah visanya dependent sudah approve. Nah kalau visanya sudah approve, ya baru sampean mau breaknya 1 month notice atau hari itu juga mau keluar, tapi sampean harus menyelesaikan dulu. Jadi kan visanya ada 2 nanti sampean. Yang pertama adalah visa dengan majikan karena sampean sudah menikah, apply kedua adalah visa dependent. Nah ini harus diputus satu dulu. Yang majikan harus diputus dulu, kasih ke imigrasi, baru biasanya yang teman-teman lakukan pada saat visa change-nya 1 month notice. Jadi bulan depan dia keluar, baru dia urusi visa dependentnya. Biasanya begitu. Jadi Oke. Halo? Iya. Terus gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih nggak jelas? Iya, paham. Cuman yang saya pengen tahunya approve-nya itu kalau nanti surat datang ke rumah, apa nanti dia kayak imigrasi ngabarin ini dokumen kamu udah approve gitu, apa bagaimana, itu yang saya tanyakan. Biasanya surat Mbak, resmi dia surat. Ada hitam di atas putihnya. Jadi biar majikan tahu itu ke majikan. Surat Mbak kebanyakan. Oke. Dan satu lagi Mas, boleh. Maaf ya. Boleh. Saya banyak kalau tanya 10 20 gitu, jangan 1 2 3. Terlalu sedikit. Yang 10. Ya kalau memang nanti saya udah approve visa turun, kalau saya udah break tapi saya punya dependent KTP saya, tapi mau nyelesain kontrak gitu di sini, saya kan kasihan mereka orang baik gitu kan.
majikan saya itu orang baik gitu. Saya juga di sini nggak sebentar, saya lama di sini gitu. Nggak masalah kan kalau KTP saya turun. Umpamanya gini, nanti umpamanya saya turun KTP, saya bilang minta putus langsung hari itu juga, tapi saya tetap kerja di sini sampai kontrak saya selesai. Tapi itu proses saya langsung break, terus saya proses ambil dependent visanya gitu. Nggak apa-apa kan? Oke, jadi kalau dia baik, ya tetap harus menurut saya dependent diambil. Setelah dependent sampai deal-dealan sama majikan. Ya kan? Yang jelas pagi berangkat, sore pulang. Karena sampai statusnya sudah harus tinggal sama pasangan. Ya. Oke. Jadi sampai tinggal ngomong kayak gitu, sampai nggak bisa tinggal di situ terus. Nah, itu deal-dealan. Itu deal-dealan sampai sendiri karena sudah di luar peraturan. Kalau peraturan, ini terjadi juga Mbak. Ini terjadi juga namanya Mbak Susi. Mbak Susi teman kita yang juga kita kontenin yang waktu menikahnya. Mbak Susi itu begitu. Jadi karena majikannya udah hampir 18 tahun lah. Saya nggak 18 tahun atau paham berapa itu. tahun. Saya dengar. Jadi visa dia tetap diambil, dia tetap sampai detik ini tuh masih kerja di majikannya tapi digaji 8.000 karena statusnya dependent. Nah, sampai tinggal deal-dealan sama majikan. Sampai akhirnya kamu menemukan CC baru atau CC baru nanti sampean yang ngajari. Ya itu terserah sampean, deal-dealan sama beliau. Yang penting begitu sampean ambil dependent, tinggalnya harus sama suami. Saya takutnya imigrasi ada pengecekan. Kalau imigrasi ada pengecekan dan dicek sampean tidak jadi di situ, dia bisa batalin itu visa. Sampean dikasih surat. Makanya kalau sampean sudah ngambil dependent harus tinggal sama suami. Nggak bisa dimajikan. Nah itu kalau masalah kerja itu tinggal deal-dealan Mbak, nggak ada persoalan menurut saya loh ya. Nggak ada deal-dealan. Bukan nggak ada deal, nggak ada persoalan itu. Bukan menjadi masalah yang penting. Sampean mau sampai kerja di situ punya KTP, kalau majikannya gaji 4.000 ya terserah 4.000 atau standar itu terserah sampean, gajinya dia 6.000 7.000 ya terserah sampean. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan sama sampean harus bertempat tinggal di tempat suami, di alamat waktu apply dependent itu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang banyak Mbak nanyanya, jangan sedikit-sedikit. Padahal waktu saya mau menikah itu pun saya sering coba telepon tapi enggak keangkat. Terus saya juga ketemu sampean di depan MTR Exit C. Saya sapa kan, saya jalan sama suami, Mas Andro, saya bilang gitu. Sampean belum belum bisa pindah rumah. Di kos BB. Iya, tapi setelah saya jalanin ya kayak mau translate, mau apa dulu kan, saya mau tanya sampean gitu. Cuman pas akhir coba telepon, terus nggak ditelepon balik, nggak ada kabar, mungkin sibuk gitu. Terus saya jalan sendiri, pernikahan juga saya pasrahin ke lawyer gitu. Jadi udah selesai semua. Nah ini yang saya bingung kok, sebenarnya sih saya sih udah sekitar 2 bulanan, cuman saya nggak tahu maksudnya jawaban terakhir dari imigrasi itu approve-nya itu bagaimana gitu kan, biar nggak nunggu-nunggu. Kalau saya tanya sampean kan mungkin sampean juga udah ada solusi, makanya saya sekarang udah agak lega. Berarti tinggal nunggu surat dari imigrasi begitu ya. Jadi kata istri saya, kalau sampean tahu nomor referensi apply visanya kemarin, kita bisa cek karena jawaban itu dari imigrasi hanya ada 3. Yang pertama ongoing progress, yang kedua reviews, yang ketiga approve. Hanya ada 3. Itu bisa kita jawab. Sebentar, saya tak ngomong dulu. Itu bisa kita jawab kalau kita tahu nomor referensi apply sampean. Nah, jadi seperti itu Mbak. Kalau visa itu semuanya sebenarnya bisa didetek. Biasanya setelah nomor referensi masuk, dimasukkan tanggal lahir, tahun, tanggal lahir yang apply. Nah dari situ biasanya imigrasi bisa buka, jadi ngasih akses. Jadi ada passwordnya adalah ya kode referensi tadi, EHF, bla 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 bla, itu kalau domestic helper. Tapi kalau dependent, soalnya istriku dulu pernah ngecek visanya saya, terus masih progres apa kalau sudah turun. Kalau dia sudah approve, nah visanya tinggal ngambil terus
dikirimkan ke saya, baru saya bisa masuk lagi ke Hong Kong. Waktu itu soalnya kita posisi saya ada di luar Hong Kong. Nah, jadi seperti itu Mbak. Tapi kalau sampean kan posisinya di dalam Hong Kong karena sampean masih ada visa. Enggak. Makanya nomor referensi itu kalau kita tahu, itu kita bisa cek approve, ongoing progress, atau gak mungkin di reviews. Gitu aja. Itu pasti jawabannya pasti progress. Oke. Ada sih ini nomor reference CCS gitu kan, terus belakangnya nomor kan? Ya makanya silahkan sampean foto ya sekali lagi. Nanti kalau nggak tahu sih saya ada waktu atau enggak, sekali lagi saya juga nggak bisa karena kalau saya orang kalau nggak minta tolong butuh banget dan nggak benar-benar nyari saya nggak terlalu Mbak. Jadi yang urgent kadang-kadang kita itu nggak ngerti mana yang penting yang enggak, tapi kalau dia ngecek banget ya bagi kami pasti kami akan telepon balik. Seperti itu. Kita nggak ada masalah, cuma nyoba sekali aja terus besok dicuekin nggak diurus kayak kita nggak begitu soalnya Mbak. Kita semua kadang saya waktu longgar saya cekin lagi terus saya balesin WA terus dia bilang udah kemarin sudah tahu jawabannya ya sudah. Kadang-kadang sempat absen begitu gitu sih Mbak. Ya wis, kalau sampean mau ya coba silakan difoto aja. Nanti coba deh bujuku ada waktu apa enggak untuk cek di HP-nya di imigrasi progresnya seperti apa. Kalau memang tidak ada persyaratan, nah sekali lagi kadang-kadang kemarin juga teman saya yang sudah saya bantu juga tidak approve lantaran suaminya 3 bulan tidak kerja, jadi tidak ada pemasukan. Nah ada juga yang tidak approve karena dia punya hutang 800.000 Hongkong dolar. Terus ada juga yang nggak approve, jadi dia gajinya 11.000, sewa rumahnya 7.000, maka visa dependent pasangannya nggak keluar. Jadi alasan-alasan itulah makanya kenapa saya ketika ada orang yang mau menikah, saya cross check dulu pasangan Anda bagaimana, seperti apa. Anda harus tahu jelas, jangan sampai akhirnya nikah alhasil dependent visanya nggak bisa segera approve. Nah itu terjadi Mbak. Kemarin anaknya itu bingungi Mbak Nyai. Karena ya sekali lagi kalau orang mau nikah kalau sama saya, kalau bisa ketemuan sama pasangannya enak kita jelasinnya. Jadi tapi kalau dengan pengacara kan kita kadang-kadang detail dari suami kita kan ada yang kita nggak tahu. Gitu. Bahkan kemarin ada yang di penjara, pernah sempat di penjara kecilnya, terus dia menanyakan visanya bagaimana. Ya dicoba aja apply, saya bilangnya seperti itu. Yang penting bukan penjaranya, yang penting itu pendapatannya itu memungkinkan nggak untuk hidup 2 orang kan, seperti itu Mbak E. Jadi sekali lagi saya nggak ngerti backgroundnya sampean dan pasangan ya. Kalau saya nggak ngerti backgroundnya sampean dan pasangan, bagi saya untuk menelaah lebih lanjut itu saya nggak punya data. Tapi ketika pasangan itu datang ya, makanya kadang-kadang saya mikir apa kita bikin wedding organizer gitu. Jadi konsultan wedding atau apapun, tapi saya nggak mau terlalu formal. Saya orang teman kita mau dapat KTP, mau menikah ya sebisa kita, mampu kita bagaimana ya itu kita bantu aja. Jadi seperti itu Mbak. Kita kan nggak ngerti profil pasangan sampean, karena memang harus detail. Kalau kita nggak detail, jatuhnya kita mau menikah kan mau dapatnya dependent. Kalau kita menikah tok, ya buat apa kan kayak gitu? Nggak ada benefitnya, nggak ada keuntungannya. Ya mending temenan aja. Tapi kalau sudah memutuskan untuk menikah itu ending ujungnya adalah dependent dan tinggal bersama. Orang di Hong Kong kan tinggal bersama nggak perlu harus menikah. Jadi seperti itu. Sekali lagi, wes ada lagi yang mau sampean tanyakan semua mumpung teleponnya masuk. Nanti kalau nggak masuk dibilangin saya nggak bantu kan, gitu aja repotnya juga. Gimana? Terima kasih banyak dengan masukannya gitu kan. Kalau untuk background suami saya paham siapa dia gitu kan. Dia kan sebenarnya dulu tahun nggak 2012 usah disampaikan Mbak,
Gak usah disampaikan di sini. Oke, Nggak perlu iya. disampaikan. Iya. Iya. Kalau Saya background cuma suami nggak usah diceritakan ke saya, cukup saya tahu gitu aja. Oke. Saya penasarannya cuma nunggu jawaban yang approve-nya itu bagaimana gitu. Cuman itu aja sih. Tapi udah jelas tadi. Udah sampean udah jelasin gitu. Nah, mana-mana yang belum jelas, monggo. Karena kalau data suami kita ceritakan begini dan begitu kan ya tahu sendiri. Saya sekali lagi, makanya kenapa datang ketemu sama saya menanyakan background. Jadi nggak saya naikkan di konten gitu. Kalau background kayak gini kan ya akhirnya kan ada beberapa hal yang memang teman-teman itu boleh bercerita, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang saya harus tahu batasannya, nggak semuanya diungkapin di konten. Jadi seperti itu Mbak. Menurut saya sih kalau sampean sudah sangat paham, sabar ditunggu aja baik-baik. Ya. Jadi nanti prosedurnya dia akan datang ke rumah majikan sampean dan kemudian kalau yang membuka surat majikan nanti ngasih tahu sampean. Nah kalau sudah ngasih tahu, tapi kalau sampean karena ini majikan baik, ya ceritakan aja. Kalau memang sampean nggak takut, begitu datang surat kan tiba-tiba dia bisa kaget. Kok kayak gini gitu kan. Nah tapi kalau sampean sudah preambule itu sudah pembukaan, mukadimah. Dadai singsang aku mau ngomong gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah kalau kita udah ngomong duluan kan mereka akan oh ya memandai oke. Kalau kamu memang masih perlu saya ya bagaimana seperti apa. Itu namanya belum terjadi kita ngomong. Tapi kalau sampean mau ngomongnya setelah terjadi itu monggo terserah sampean. Saya enggak, malah dapat masukan baru lagi dari sampean. Saya ada sekarang belum bilang sama majikan. Jadi sampean kan tadi kasih saran itu malah lebih bagus. Apa benar berarti mending ngomong dulu sebelum surat sampai ke rumah malah lebih bagus ya Mas? Ya itu sampean. Tapi kalau saya selalu punya option. Orang yang nelpon saya selalu memberikan pandangan gambaran A, B, C, D. Jadi keputusan kan kembali ke dirinya. Jadi untuk mempertimbangkan, nah itu bedanya. Kalau bertanya dengan saya dan bertanya dengan yang lain. Jadi seperti itu Mbak. Selalu ada option. Gimana? Kalau kata sampean gimana bagusnya kan kalau bisa dibilang kan nanti saya tinggal nunggu surat. Apakah saya harus ngomong dulu biar surat datang mereka nggak kaget? Apa diam dulu nunggu surat datang? Itu kalau kata Mas Andro gitu. Karena sampean tadi sudah mengungkapkan bahwa majikan ini baik dan saya masih mau bekerja sampai habis di tanggal kontraknya, berarti kan memang sudah ada keterikatan. Kalau sudah ada keterikatan harusnya ya menurut saya baiknya dan bijaknya ya disampaikan. Bahkan kalau menurut sampean juga baik, pada saat menikah pun majikan juga dikasih tahu terlepas dia mau atau enggak, tapi ini kan semuanya sudah selesai, sebuah kelar ya sampean boleh ngobrol sama mereka, bertanya bahwa begini saya sudah ini wah kunghe gitu ya wis. Tapi walaupun nanti ada visa dependent saya mau minta izin suami, apakah masih boleh bekerja di tempatmu atau kira-kira kalau kamu masih memerlukan saya ya sudah saya tetap akan bekerja. Jadi kayak gitu. Cuman ada beberapa term and condition tadi. Karena aku dependent, karena syarat dependent itu takutnya ada pengecekan karena dianggap kakitven atau pernikahan palsu. Makanya saya bekerjanya dari pagi sampai sore atau sampai malam saya harus pulang ke rumah. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada pengecekan dan sewaktu-waktu dari imigrasi sayanya nggak ada masalah. Begitu ya, terserah Dadai dan Singsang maunya bagaimana dan seperti apa, tapi karena kalian adalah orang-orang yang baik ya sudah. Nah untuk masalah gaji ya sampean ngomong sendiri mau dipertimbangkan karena status sudah dependen. Kalau kerja di luar segini-segini, kalau di sini ya kebijaksanaan atau ya diskusi karena saya menganggap baik itu aja. Ya itu sampean dewe sing kalimat saya begitu aja. Iya, tinggal 3 bulan lagi sih. Makanya pikir saya kalau memang turun dependen, saya mau berbakti lah gitu. Mereka kan juga baik. Saya nggak dapat visa terus nge-break saya pergi gitu. Enggak, maksudnya selesaiin lah gitu. Orang cuma 3 bulan lagi gitu. Ya tapi syaratnya walaupun diselesaiin dependennya diambil loh ya.
maksudnya gini Mas, saya dapat dependen, saya proses, saya ambil, tapi saya ya kayak tadi itu siang kerja nggak apa-apa di sini gitu sampai dalam kontrak saya kan Oktober selesai gitu. Walaupun saya ngebreak, saya tetap continue kerja ke mereka gitu. Maksudnya bantulah gitu, nggak masalah kan? Yoi, nggak ada masalah. Oke. Oke. Ya, makasih banyak atas sarannya dan semuanya. Saya udah paham sekali penjelasan Mas Andro. Semoga sukses selalu ya Mas, sukses selalu Mbak Yuli sama Mas Andro. Amin. Tiap hari saya ngikutin kontennya sampean. Amin, amin. Siap. Iya. Sehat selalu buat sampean. Congratulations. Amin. Mudah-mudahan Terima segera turun visanya. Amin. Oke. Yuk, bye-bye. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, congratulations ya buat mbaknya, sehat selalu. Sekali lagi, ketika nelpon dengan saya atau WhatsApp sama saya dan tidak diangkat, berjuanglah dan teruslah berusaha sampai akhirnya diangkat. Itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.